see my Savior's face and sing of saving grace somewhere beyond the blue someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi kita, sehingga sepanjang satu malam hari kita boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kita kembali boleh menikmati berkat kehidupan. Saya, Pendeta Kurnaidi dari Good News Studio, akan menemani para sahabat kurang lebih 30 menit ke depan dalam kebaktian doa pagi bersama. Nanti kita akan berdoa syafaat, dan sebelum berdoa syafaat kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kasih kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, perkenankan kami untuk datang mendekat ke tahta hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu agar Tuhan berkarya dalam kebaktian doa pagi kami ini, sehingga semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Semua menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, serta Tuhan berkenan menasehati kami, serta saat kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan untuk mendengarkan, menyempurnakannya, serta menjawab, mengabulkan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan yang Maha Kasih menyempurnakan doa kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk renungan pagi kita hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Berjudul Waspada atas penipuan setan. Waspada atas penipuan setan. Adapun yang menjadi ayat inti adalah dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari kita baca Alkitab kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9 ini nanti kita hanya di bagian awal, namun saya ingin bacakan hingga bagian akhir. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi renungan kita pagi ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Di sini merupakan satu ayat yang mengingatkan kita. Diawali dengan satu kata, yaitu sadarlah. Sadarlah. Dan setelah kita dinasehatkan untuk sadar, apa yang kita sadari yaitu bahwa lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setelah kita diingatkan agar sadar, kemudian kita dinasehatkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dan ayat yang ke-9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Kita diingatkan untuk sadar, kemudian dinasehatkan untuk berjaga-jaga, dan selanjutnya dinyatakan di sini, lawan dengan iman yang teguh. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak nasihat dari Roh Nubuat yang pagi ini diambil dari buku Maranatha, halaman yang ke-90, dengan judul Waspada atas Penipuan Setan. Mari kita menyimak, saya akan membacakannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Judul renungan pagi kita pagi ini adalah Waspada atas penipuan setan. Demikian keterangannya. Biarlah setiap jiwa waspada. Musuh itu sedang berada di jalanmu. Berjaga-jagalah. Perhatikan dengan seksama. Jangan ada yang bersembunyi, diam-diam, dan dengan tangkasnya menjerat engkau tanpa sadar. Biarlah orang-orang yang lalai dan acuh tak acuh waspada. Jangan sampai hari Tuhan itu datang ke atas mereka seperti pencuri pada malam hari. Banyak yang akan tersesat dari jalan kerendahan hati dan membuang kuk Kristus, lalu berjalan di jalan yang aneh, menjadi buta dan kebingungan. Mereka akan meninggalkan jalan sempit yang menuju ke kota Allah. Ia yang mengalahkan harus berjaga-jaga, karena keterlibatan dengan duniawi, kesalahan, dan tahyul, setan berjuang untuk merenggut para pengikut Kristus daripadanya. Tidaklah cukup bila kita menghindar memandang kepada bahaya-bahaya dan kebinasaan dengan gerakan-gerakan yang tidak tetap. Kita harus, dikatakan di sini, tetap dekat di sisi Kristus, berjalan dalam lorong penyangkalan diri dan pengorbanan. Kita berada di negeri musuh. Ia yang diusir keluar dari surga telah turun dengan kuasa besar, dengan setiap penipuan yang terbit dalam pikirannya. Ia berusaha untuk menawan jiwa-jiwa. Kecuali kita tetap berjaga-jaga, kita akan menjadi mangsa yang empuk terhadap penipuannya
yang tidak terhitung banyaknya itu. Segala sesuatu sekarang diselimuti dengan kehikmatan, sehingga semua yang percaya akan kebenaran untuk masa kini harus sadar. Mereka harus menunjukkan penghormatan pada hari Allah. Penghakiman Allah sebentar lagi akan dikenakan kepada dunia, dan kita harus mengadakan persiapan untuk menghadapi hari yang besar itu. Waktu kita mahal sekali. Kita harus mempunyai sangat sedikit kesempatan lagi dalam pintu kasihan. Saya ulangi sekali lagi. Kita hanya mempunyai sangat sedikit kesempatan lagi dalam pintu kasihan, di mana kita harus mengadakan persediaan demi masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak mempunyai waktu yang akan disia-siakan dalam gerakan-gerakan yang sembarangan. Kita harus takut menyaring permukaan firman Allah. Jikalau seluruh perhatianmu tertuju pada kebenaran dan pekerjaan persiapan untuk waktu sekarang ini, maka engkau akan disucikan melalui kebenaran dan menerima kelayakan untuk hidup kekal. Pekerjaan yang cermat mengadakan persiapan harus dilakukan oleh semua yang mengakui kebenaran, sampai kita berdiri di hadapan takhta Allah tanpa kesalahan, tanpa cacat atau celah, atau lain-lain sebagainya. Allah akan menyucikanmu jikalau engkau menyerahkan diri kepada proses penyucian. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini sangat terkait dengan renungan kita yang kemarin, yang berjudul, saya akan buka lagi, Pengudusan Alkitab diterangkan. Kemarin kita sudah merenungkan mengenai hal itu, bahwa kita setiap saat harus menyerahkan diri dalam tuntunan Roh Kudus untuk menerima pengudusan atau penyucian dari Tuhan, di mana setiap langkah, setiap pikiran kita, semuanya tertuju kepada Tuhan. Dan dengan begitu maka baik perkataan, perbuatan kita semuanya akan semakin menyatakan tabiat Kristus. Nah, pagi ini kita diingatkan mengapa kita perlu untuk selalu menyerahkan kehidupan ke dalam tuntunan Roh Kudus. Dikarenakan terkait dengan adanya lawan, yaitu si iblis, yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan dikatakan tadi di bagian akhir, Allah akan menyucikan kita jikalau kita menyerahkan diri kepada proses penyucian. Dan kemudian di sini dikatakan tadi bahwa biarlah setiap jiwa waspada. Hanya dengan penyucian, maka kita bisa untuk waspada melawan penipuan setan. Saya ingin bacakan di sini beberapa kalimat di bagian awal yang sangat menarik tadi. Banyak yang akan tersesat dari jalan kerendahan hati dan membuang kuk Kristus, lalu berjalan di jalan yang aneh, menjadi buta dan kebingungan mereka
akan meninggalkan jalan sempit yang menuju ke kota Allah. Di sini dinyatakan bahwa apabila kita sudah meninggalkan kerendahan hati, kemudian membuang kuk Kristus, maka di situ kita sudah berada di jalan yang aneh, jalan musuh. Kita sudah berada di dalam penipuan setan. Apabila kita tersesat, kita meninggalkan kerendahan hati dan menghilangkan, tidak mau lagi memikul kuk Kristus. Nah, para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, waktu kita mahal sekali. Kita hanya mempunyai sangat sedikit kesempatan lagi dalam pintu kasihan, di mana kita harus mengadakan persediaan demi masa depan. Waktu kita sangat mahal. Dan tadi dinasihatkan agar kita jangan menyia-nyiakan waktu kita sedikit pun untuk hal yang jahat. Jikalau seluruh perhatian kita tertuju pada kebenaran, artinya seluruh perhatian kita, seluruh pikiran, hati kita, kehidupan kita tertuju kepada kebenaran dan pekerjaan persiapan untuk waktu sekarang ini, maka engkau akan disucikan melalui kebenaran dan menerima kelayakan untuk hidup kekal. Dengan kata lain, apabila kita menyadari bahwa lawan kita, yaitu setan, berjalan mengaum-aum, mencari mangsa yang dapat ditelannya, maka kita juga harus setiap saat mengarahkan perhatian kita kepada kebenaran dan pekerjaan persiapan untuk waktu sekarang ini, sehingga kita boleh disucikan dan kita siap, layak untuk menerima hidup kekal. Satu nasihat yang sangat penting bagi kita, dan biarlah setiap hari, itu sebabnya kita berdoa pagi bersama, juga malam hari kita berdoa, dan biarlah setiap hari dalam segenap langkah kita, khususnya untuk satu hari ini, kita waspada. Mungkin penipuan setan itu tadi secara dibungkus, mungkin dari orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun bahkan muncul dalam pikiran, dalam hati kita. Kita arahkan pikiran kita, kehidupan kita untuk hal yang benar. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berlaku, kita evaluasi dulu, atau kita periksa dulu, kita bercermin dulu, apakah yang akan saya katakan, yang akan saya lakukan, bahkan yang saya pikirkan, sesuai dengan kebenaran. Jikalau itu tidak, maka tidak kita lakukan. Dan kehidupan kita selalu tertuju kepada kebenaran. Saatnya kita berdoa syafaat, dan ada permohonan doa di sini yang sudah ada di meja saya. Kita berdoa dikarenakan kita yakin bahwa Tuhan mengetahui segala hal, dan Tuhan ingin melihat ketekunan kita untuk tetap yakin dan meminta, mencari yang terbaik daripadanya. Dan kita yakin juga Tuhan pasti memberikan di saat yang tepat, dan ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan mengabulkannya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh dikuduskan melalui
kebaktian pagi kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Selanjutnya kami memohon Tuhan berkenan menguduskan kami, sehingga saat kami berdoa syafaat, semuanya boleh naik ke takhta hadirat Tuhan. Tuhan berkenan untuk mendengarkan, untuk menyempurnakan, serta menjawab, mengabulkan doa kami ini, dan semuanya kiranya menjadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk keluarga, untuk para sahabat kami. Kiranya Tuhan berkarya untuk mencurahkan jamahan Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan berkarya untuk mencurahkan berkat kesehatan, serta kekuatan dan kesegaran dari surga. Untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Rike yang ada di Malang, untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado, untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Demikian juga untuk Lukas yang ada di Jakarta, bersama dengan Bapak Tommy, juga Ibu Eta, juga seluruh keluarga besar. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya, sehingga Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua, dan khususnya untuk Lukas, sehingga semuanya senantiasa sehat dan semuanya kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga menjadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Ibu Ellen Dasir, untuk Bapak Budi Sukamto, untuk Pendeta Cucu Elia, Ibu Elizabeth Jonathan, Bapak Eka Yordan Sembiring, Ibu Hilde Gardis, Saudara Sadewo, Bapak Advent Togar, Bapak Sofyan Hadi, Ibu Lindawati, Bapak Sam Sumampau, Ibu Prasetyo, Ibu Serli Oktavia, Ibu Wiwi Partiwi, Bapak Jimmy Wairata, Ibu Windu Sulisyorini, Ibu Lestari, Saudari Yuliana, Saudari Marta, Saudari Suyatni, Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, Bapak Sujiono Suwarjo, Ibu Eka Yuni, Pendeta Yusak Subagianto, Bapak Roger Wagyu, Ibu Linda Sitompul, Bapak Joel Joy, Bapak Ronald Binsar, Bapak Adelino, Ibu Dwi, Bapak Boy, Ibu Yuni Kristiana, Ibu Sari Yuliastuti, Bapak Nugroho Yusak, Bapak Bandu Tramiaji, Pendeta Budi Solihin, Ibu Made, Bapak Franky Robert Waluko, Bapak Tri Suwito, Ibu Yuli Siswati, Ibu Diah Setiorini, Pendeta Arif Indrianto, Bapak Adam Mokosuli, Ibu Nita Sinaga Sihotang, Bapak Lambok Panjaitan, Bapak Arifin, Bapak Sihol Marhusa Hutawuruk, Ibu Mary Purwanti. Kami memohon Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan bagi kami semua, khususnya untuk satu hari ini, serta Tuhan berkarya dalam segenap langkah kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Kami rindu agar kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami dalam segenap langkah kami. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh bertemu kembali dengan tubuh yang sehat,
dengan penuh sukacita Tuhan, yang sakit, yang membutuhkan kuasa pertolongan Tuhan, semuanya sudah sehat. Demikian juga kami semuanya, sehingga semakin sempurna sukacita kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, inilah doa kami yang sangat jauh dari sempurna. Tetapi kami sangat yakin Tuhan menyempurnakannya. Dan Tuhan mengabulkan. Dan kami sangat yakin jawaban Tuhan sangat jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami. Dan semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat terkasih untuk doa pagi kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.